Yo mantap semuanya. Sekarang udah bareng sama Api Prasetyo. Dia akan jadi ceritanya kita lagi buat karena kehabisan konten jadi kita buat segmen hororin. Jadi kali ini kopel, jangan kopel dong, kau Apip ya. Tio. Tio. Jadi Tio Tio. Kalau sama Mas Bagas itu kayak mana, Cuk? Kayak gini. Ketawa. Iya lo Tio. Jadi kita udah sama Tio. Jadi Tio ini setemen apa satu KM sama gue ya. Jadi ceritanya dia baru pindah kontrakan. Kau sebelumnya di sana kan, Pol? Tio. Tio. Ini sebelumnya. Pol main, Cuk. Iya, aku di sana biasanya si Kopel ini baru pindah di kontrakan ini. Baru berapa 3 bulan? 4 bulan. Iya, 4 bulan. Si Tio ini si Pak Kopel ini baru pindah di sini selama 4 bulan. Jadi kontrakan sebelumnya tuh di deket kampus. Kalian juga paling nggak peduli juga. Kok langsung bridging kayak ini? Kita mau cerita horor dulu gak sih? Udah tadi. Ya. Jadi Tio ini mau cerita horor. Jadi di kontrakan barunya itu katanya tuh ada gangguan-gangguan gitu. Bisa diceritakan, Pol? Udah kayak Om Amit itu. Kayak mana? Jadi pertama tuh gimana kok bisa dapat gangguan itu? Aneh, Cuk. Ya kan pertama. Jangan ketawa dong, ini horor dong. Kau harus pede, ini horor ini harus. Enggak beda, Cuk, ngomong kayak gini. Backgroundnya ini udah gelap-gelap ini, ayo. Jadi kan baru Pindah. Ya baru pindah nih, baru pindah ke sini. Aku kasih anu aja dulu, kasih clue. Jadi si Tio ini awal Kopel ini kan baru pindah. Terus dia tuh ada itu ya, kok ngerasa nggak enak gitu ya? Kenapa itu ngerasa nggak enak? Di kamar ini? Enggak, kalau di kamar ini rasa nyaman baik sih. Terus yang kau dapat gangguan? Ini apa? Bukan gangguan, kayak didatengin, Cuk. Diganggu itu enggak, tapi diganggu. Enggak diganggu, tapi datengin. Tapi itu bulan keberapa? Minggu keberapa? Seminggu. Baru seminggu. Rumah ini kosongnya udah lama kok, sebelum kau di sini. Enggak tahu kosongnya udah berapa lama. Kayaknya belum nyampe di 6 bulan, 3 bulan kayak. Kayak belum nyampe 6 bulan deh. Jadi belum itu ya, belum apa namanya? Belum ngomongnya ini apa? Berarti kau enggak tahu rumah ini sebelumnya tuh bekas apa, kontrakan bekas apa, kosong berapa lama? Kontrakan bekas ini apa? Mahasiswa juga. Tapi udah lama kosong. Ya belum 6 bulan kosongnya. Belum nyampe 6 bulan. Aku kemarin ada ngomong sama tetangga di sini kan. Kata ini sebelah sini. Jadi dia tuh katanya, aku diceritain dia. Jadi dia itu apa? Di kesurup. Gimana coba ceritain dulu. Awalnya itu gimana? Kau tidur apa gimana? Nah, jadi aku tuh didatengin itu dalam kayak kesurupan gitu. Itu hari ke seminggu itu, pas seminggu. Nah, itu. Seminggu apa hampir 8 hari aku lupa. Antara seminggu sampai 8 hari. Nah, jadi kan yang sering di rumah tuh aku. Oh iya, dibandingkan hari ya. Waktu hari sering keluar. Aku sering di rumah, terus pas yang hari itu ya kayak biasa aku tidur. Nah, kan aku biasa anakku tuh kalau bangun pagi tuh bangun jam 5, jam 6 matiin lampu. Subuh atau sore? Pagi. Oh, kecapean nggak hari itu? Tidak ya. Kayak biasa dulu. Belum ada kegiatan juga kan. Terus bangun tuh matiin lampu ini. Iya. Lampu ala ini. Aku matiin. Terus matiin lampu. Duduk aku di kasur sini. Iya. Duduk main HP terus kayak mau kok aku pindah ngantuk gitu loh. Taruh HP ku. Gue liat ke depan sini. Itu jam berapa tadi? Sorry. Jam 6. Habis subuh dong itu. Iya, pagi. Suruh sekitar jam 6 hampir jam 7 lah. Iya, terus aku lihat ke depan sini nih. Aku lihat ke depan. Kok ruangan aku nih mungkin di kamar ini. Di kamar ini. Zet hitam gitu. Iya. Anjing apa ini gue bilang. Aku pikir aku mimpi. Terus gue gerakin lah tangan aku di siko-siko. Bergerak gue bilang. Bergerak masih enggak tindian tapi enggak. Nah, kalau tindian kan enggak bisa gerak. Iya. Aku mikirnya itu paling mimpi soalnya masih bisa gerakin kan. Gerakin nyari mainin. Masih bisa. Tapi aku nih aku kok udah mati. Gini gue bilang. Oh, Raymond. Oh, kau nyariin. Oh iya. Terus HP ku kan ada sebelah. HP ku mana? Terus gelap tadi. Nah, dari depan aku tengok. Itu apa bayangan kayak bayangan orang kan. Dari jauh. Dari sini nih. Dari sini jauh dari depan. Set. Makin lama makin dekat. Orang, cewek. Serem dong kalau ada orang kayak gini datang mukanya, Cuk. Ya kayak gitu emang dekat. Cewek, cowok. Cewek.
Depan mukamu. Heeh. Serem lah. Make upnya Biasa kayak muka biasa, cewek. Rambutnya segini itunya. Apa? Rambutnya segini. Ah. Enggak terlalu panjang. Nah, terus dia ini deket set, ngomong. Aku namo disebutin namanya. namanya siapa? Ya namanya di siapa? Daya. Daya. Ngomongin. Depan muka ngomongnya atau enggak? Ya depan muka. Ih, deket kali, Cuk, Jadi itu. deket, emang deket. Oke. Nah, di situ aku mainin tangan aku udah bisa, udah enggak bisa. Iya. Udah terasa tangannya udah enggak terasa lagi. Iya, terus Nah, sebelum dia tuh bilang, aku mau masuk ke kamu bentar aja. Oh, oke, gue bilang bentar ya. Set, itu aku rasa kaki aku dari ujung kaki itu kesemutan bang. Sat, gue bilang. Iya sih kayak. Wah, ya, ini apa anjing? kesemutan. Terus Kesemutan. dan jempol ini, Bang. Pokoknya dari ujung kaki. Kira anjing, aku pikir Dua-duanya tuh sebelah aja, sebelah kiri. Dua-duanya. Terus Apa kayak ini gue bilang. Aku gerak, wah anjing kesemutan. Nah, kok kesemutannya berjalan gue bilang. Sampai sini udah setengah berarti dong. Udah seperempat. Ya, udah sampai ini udah langsung lebih. kayak aku enggak tahu apa lagi. Oh, iya. Nah, yang ku rasain itu kayak mana kok sedih. Enggak sedih. Kau kayak kau ada nonton Sarah Wijayanto enggak? Enggak tahu, coba. Gimana sih? Kayak Itu iya. anjing, aku pengen nangis gue bilang. Kenapa gue bilang kayak Terus itu aku rasa, tapi aku enggak bisa lagi ngerasain badan aku enggak bisa lagi. Ya rasanya kayak cuma aku kayak di ruangan kosong. Anjing sedih, pengen nangis aku bilang. Aku mati ya gue. Anjing gue. Iya terus. Masa kayak gini sih gue. Nah, pokoknya itu selang waktunya bentar kan. Terus dia ngobrol, dia kayak ngasih apa? Suara gitu. Aku tuh di sini tinggal di pojok situ. Pojok situ. Ngasih tau tempat. Ya kok aku merinding ya di pojok situ, ngasih tau tempat dia. Terus aku yang ngobrol lah dulu sini. Nah, dia tuh juga gini. Dia tuh masuk karena ada yang mau masuk ke kau juga. Nah, setelah selang berapa detik dia lagi ngomong-ngomong langsung kayak dari belakang tuh bentuk aku nih bentuknya dinampakin monster. Aku bilang monster. Monsternya itu bentuknya gimana? Ya kayak monster. Karena ada monster Ultraman itu. monster Ultraman dong. Iya, Cok, kayak monster Ultraman besar. Banyak monster. Bentuknya yang kau ingat aja, yang kau ingat. Ya, bentuknya bulat kayak gini, besar. Mukanya serem lah, kayak mana monster Gio keluar gitu. Terus dia masuk dari kepala atas. Terus itu rasa kepala aku udah pecah. Kau kok tahu itu monster? Kamu nengok? Iya, dia nampak lah, depan mukaku. Yang Daya tadi udah masuk. Oh iya. Terus dia dari belakang sini set. Itu rasa kepala aku udah pecah. Iya, penuh ya. Terus yang kurasa itu ini bergetar semua. Mana enggak bergetar loh ini. Kau ngerasa itu bergetar semua rumah ini. Apa yang kau lihat bergetar gitu. Terus bilang apa kayak gini gue. Aku enggak pernah kayak gini kan. Apa ini kayak gini. Nah, terus selang berapa menit itu aku enggak tahu tertidur apa itu aku enggak sadar itu. Pas dia rasa kepala aku pecah aku enggak sadar. Tiba-tiba aku bangun. Anjing lemes. Terus buka pintu. Nah, ada abang di sini. Masuk abang nih. Kenapa kau? Enggak tahu bang aku kenapa ini. Enggak tahu aku enggak pernah itu. Tapi kau enggak ada kesurupan jalan atau kemana gitu? Enggak tahu. Teriak, enggak tahu ya? Ya enggak tahu kan aku ngerasain aku cuma di ruangan gelap itu tadi. Terus kau sendirian pula di rumah ya? Terus pagi ada ini. Cuman kata anak-anak hari belum bangun ke atas. Entah aku di atas. Itu masih kaki aku masih kayak kesemutan, masih tegang gitu. Iya. Anjing apa sih aku nih. Tapi kau belum pernah kayak gitu sebelumnya? Enggak pernah, Cuk. Enggak mau lah, jangan lagi kalau bisa. Kayaknya di rumah ini paling lemah kau, makanya kau yang dimasukin. Aku tuh dulu waktu SMA pernah juga keteguran. Keteguran itu aku sadar itu keteguran dibimpiin terus. Dan ngelepasnya itu mandi kembang sebelum sholat subuh. Sumpah nggak bohong aku. Berarti kau harusnya kemarin mandi kembang dulu dong. Nggak harus kayak itu lagi lah. Itu kan memang ketempelan kalau ini. Terakhir mati tuh. Itu memang ketempelan. Udah habis. Apa yang habis? Itu kau cuma sampai 10 menit aja itu, cuma 10 menit 43. Ya apa lanjut lagi. Mindah dulu dong. Ayo kau ngomong lagi, ayo apa lagi? Habis itu kau ngerasain apa lagi? Nggak ada. Nah, kata orang yang itu tuh, yang waktu normalin aku, nggak bisa normal sepenuhnya.
Oh, jadi kau pernah riwayat gitu. Heeh. Tapi kau setelah itu sekarang ini di rumah ini ada lagi nggak gangguan-gangguan yang lain? Atau kau pernah ngerasain apa lagi? Atau kau didengerin apa gitu? Nggak ada lagi. Enggak sih, enggak pernah lagi aku. Berarti cuma sekali itu ya. Sama ini ya, pernah waktu itu malam-malam aku keluar Ah. di pojok situ kayak ada bayangan tidak aku perasaan aku mabuk belum. Kau mabuk nggak? Iya kayaknya aku mabuk. Mabuk. Kalau di kaca itu biasanya mantul. Kayaknya aku mabuk deh, dia bilang. Udah itu baik. Udah mabuk. Jadi, yo tadi harus salin dulu karena memorinya habis. Lanjut. Nah, jadi kan pokoknya setelah berapa bulan adalah selang 2 bulan aku ketemu sama kawan aku yang anak Gunung Kidul itu loh. Dian. Nah, Iya. Dian. Terus aku cerita ke Dian. Sebelum aku cerita, Tunggu dulu, Dian ini punya itu apa? Punya apa namanya? Punya keahlian apa dulu? Dan ini emang suka hal-hal kayak gitu. Oh, tapi dia bisa tahu gitu. Tahu lah ya gitu. Aku pernah lihat tuyul soalnya sama dia. Beneran Cok. Iya. Tuyul. Iya. Anjing di dalam botol, Cok. Iya. Itu serem kali, Pak ya. Berarti Dian ini bisa dibilang tahu lah dunia begitu. Nah, terus kata Dian apa? Terus aku cerita ke dia. Aku tapi belum cerita bentuknya dia ini si Daya ini. Si Daya ini ya. Terus dia coba Pip, ini diem. Aku pengen inilah kayak ngeliat bener apa enggak. Dia tapi enggak tahu pastiin kau tuh kesurupan apa cuma kayak dibayangin beda bisa dia. Tapi dia secara dia menggambarkan yang aku temuin si Daya itu Samo. Krit tuh Samo yang bentuknya kayak gimana ini kayak gimana Samo. Terus Itu apa yang kurasain? Itu dia tahu dia bisa kayak gitu setelah kau ceritain atau sebelum kau ceritain? Aku cuma ceritain aku didatengin ginian gini. Iya. Tapi nggak ada ceritain bentuknya Daya ini kayak gimana enggak. Nah, waktu dia cerita bentuknya pasti rambutnya segini, mukanya kayak gini, bajunya pakai baju kayak gini. Iya. Bener sama yang aku tidak sama. Cuma kayak segini, sini hitam. Oh, bener. Dia bisa tahu. Nah, terus dia juga bilang, kau waktu kena itu pasti kau rasain kayak gini. Sedih, pilu. Nah, gitu. Iya ya. Nah, dari situ dia Pip, aku coba tidur kontrakanmu malam. Oh, dia tidur sini. Iya, tidur sini. Iya, terus. Dari sini salahnya aku tidur duluan, Bang. Saat emang kan enggak kuat ngantuk. Iya sih. Ngantukan. Terus dia pagi tuh aman kok, enggak ganggu. Ya, satu itu sih yang ganggu yang monster itu memang ada depan sini. Di sini depan. Depan. Itu coba mau mengganggu. Nah, mungkin dia kayak kasih kesimpulan si dia tuh masuk karena memang ada yang mau masuk tadi. Si apa namanya? Si monster itu. Yo, berarti bisa dibilang Daya ini baik dong. Yo, bisa. Terus dia ada ngomongin nggak, menafsirkan kalau kau harus apa atau gimana gitu? Nggak boleh bawa cewek atau gimana? Enggak. Terus apa lagi? Itu kata dia. Ya udah gitu, berarti kata dia ini baik nih orangnya, hantunya baik nih. Nah, aku itu baru tahu tempat ini setelah aku ngobrol-ngobrol sama tetangga ini. Ini ke depan atau sini? Samping sini. Terus apa kata jadi sini ini dulu kayak rawa. Jadi kalau rawa terus ditimbun jadi pemukiman. Nah, di sini dulu sering banjir. Nah, memang mungkin ya dari rawa tadi itu memang ada kayak penunggu. Iya sih, karena kan mungkin nggak tahu juga sih. Siapa tahu jin tinggalnya di rawa juga kan. Jadi berarti kesimpulannya memang ya udah dia nggak ada ganggu kau lagi dan rumahnya aman. Ari nggak diganggu? Pernah. Ari itu diganggu. Ari diganggu kayak apa? Ari diganggu aku enggak? Diganggu kayak mana dia? Kayak apa, tembok nih dipukul. Jadi Ari sama temannya namanya Kate kan, sama Kate di atas. Iya, namanya Kate apa Lembang, Bos. Orang Palembang sama Kate. Lagi duduk. Tiba-tiba ada yang deng tembok. Kenceng ya. Langsung Ari chat aku, "Pip, kok mau kebul tembok?" Pala. Yang kita nongkrong di sini sama lu kan? Sama lu itu. Terus enggak ada, Cuk, kita mau kebul tembok dari tadi. Perasaan kita diam aja. Itu terus kayak teriak-teriakan. Itulah di atas. Oh, di atas. Jangan-jangan Ari lagi mabuk juga. Terus Bang Seno enggak? Enggak tahu, aku enggak pernah nanya. Kalau Ari sih kayak itu dari kemarin. Jadi berarti intinya ya sebenarnya sih bisa dibilang mana ya, itu kan
harus kalau kita ngeliat kayak gitu kan yang bisa ngeliat kan cuman kau dewe Pol. Jadi kayak maksudnya yang bisa ngerasakan kau sendiri gitu. Jadi Tapi aku pengen tanya sama yang orang yang pernah kesurupan tuh kayak gitu nggak sih sebenarnya? ya, terus kata orang kesurupan Nggak pernah, Cok. Aku tanya Surtel, kata ya emang kayak gitu, Cok, kesurupan. Nah, aku terus kayak kok masa suruh ini bener sih orang kesurupan kayak gitu. ya. Soalnya orang kesurupan tuh bisa loncat kemana-mana. Kok aku nggak bisa loncat? Aku nggak tahu. Kesurupan loncat. Kesurupan tuh ya kesurupan. Nggak teriak, ini aku nggak ada teriak lu. Kau mungkin cuman itu sebentar dirasuinya nggak lama. Nggak ada teriak perasaanku. Jadi kayaknya udah itu nggak ada lagi sesudah itu nggak ada kejadian lagi sesudah itu. Udah aman aja rumah ya. Aman. Malam aja. Jadi aku mau closing mau ngomong apa ya lupa aku. Nah jadi sebenarnya itu alangkah baiknya kalau rumah baru itu dibersihin waktu itu. Iya dibersihin. Iya sih, masa nggak dibersihin. Jadi kayaknya rumah ini kurang amalan ibadah. Jadi sekian cerita dari Afif Cepat Prasetyo. kali, Cok, nggak terasa. 14 menit udah itu. Masih bisa 10 menit lagi. Ini main cerita. Ya lama, Cok. Wah, aku udah cerita di video satunya lagi. Udah lah berarti. Jadi itu adalah cerita dari Afif Prasetyo. Udah 14 menit udah cukup nih. Kalau orang menarik pasti ditonton, kalau enggak wah di 2 menit udah enggak lagi ditonton. Jadi begitu dia closing terus aku. Jadi kayak itu cerita dari Afif Prasetyo. Kalau kalian ada cerita horor juga, Nah, sama ini yang pernah ngalamin juga lagi, Cok. gimana lagi? BSC. BSC apa? Amikom. Tunggu dulu ini closing dulu. Beda cerita. Tapi itu bukan aku yang ngalamin, kawan aku sih. Beda cerita. Jadi itu cerita dari Afif Prasetyo. Kalau kalian punya cerita, kalau kalian pernah merasakan sesuatu yang sama, boleh komen di bawah. Dan kalau kalian merasa cerita horor kalian serem, kalian boleh kita buat video. Ya, terima kasih semua ya. Udah.